Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu sehat ya. Anak-anakku sekalian, khususnya kelas 8A, Ibu akan mengajar kalian pelajaran IPA Ilmu Pengetahuan Alam. Salam kenal dari Ibu. Nama Ibu adalah Ibu Dede Fatur Rahmah. Dan kali ini Ibu akan menjelaskan pelajaran IPA bab 1 mengenai tentang gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran menggunakan pembelajaran jarak jauh dalam jejaring atau disingkat dengan daring, dengan metode literasi dan presentasi, dengan menumbuhkan sikap menyadari kebesaran Tuhan, sikap gotong royong, jujur dan berani mengemukakan pendapat. Nah, siswa dapat 1. Menjelaskan tentang konsep gerak, 2. Menghitung jarak tempuh dan perpindahan suatu benda, 3. Menjelaskan perbedaan kecepatan dan kelajuan. Yang kalian harus ingat adalah gerak pada benda. Pertama, konsep gerak. 2, jarak. 3, perpindahan. 4, kelajuan. Dan 5, kecepatan. Gerak. Apakah yang maksud dengan gerak, anak-anak? Tentunya setiap hari kalian bergerak. Nah, gerak di sini adalah perubahan kedudukan terhadap titik acuan. Perhatikan dari mobil lintasan A menuju ke lintasan B. Jadi gerak adalah perubahan kedudukan terhadap titik acuan tertentu. Konsep gerak yang kalian harus hafal adalah suatu benda dikatakan bergerak bila mengalami perubahan posisi dari suatu titik acuan. Tadi contohnya titik acuan dari A ke B. Nah, benda yang bergerak akan melalui suatu lintasan. Lintasan dapat berupa lintasan lurus, melingkar atau parabola, ataupun tidak beraturan. Pada bab ini kita akan khusus mempelajari gerak benda pada lintasan lurus atau gerak lurus. Benda yang bergerak pada lintasan lurus meliputi waktu T, jarak S, dan kecepatan. Nah, ini adalah jenis gerak. Gerak lurus seperti buah apel yang jatuh dari atas pohon ke bawah. Kemudian gerak melingkar seperti Pak supir mengendarai mobilnya menggunakan setir yang berputar. Kemudian gerak parabola ketika siswa menendang bola, sedangkan gerak acak adalah ketika kupu-kupu melintasi dari pohon yang satu ke pohon yang lain secara acak. Nah, konsep jarak dan perpindahan yang kalian hafal, coba kamu hitung berapa besar jarak dan perpindahan yang kamu lakukan saat berangkat dari rumah ke sekolah. Jadi jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh benda. Perpindahan adalah besar jarak yang diukur dari posisi awal dan posisi akhir. Nah, ini ada sebuah contoh. Misalkan kita bergerak dari A ke B, kemudian lalu ke C. Nah, jadi A, B, C. Maka jarak yang ditempuh adalah ABC, perpindahannya adalah A ke C. Contoh soal. Seorang siswa bergerak mengelilingi lapangan sepak bola yang berbentuk segi empat seperti gambar berikut. Mula-mula bergerak dari A ke B sejauh 12 meter, lalu dari B menuju ke C sejauh 5 meter, dan bergerak lagi ke D sejauh 12 meter, dan akhirnya kembali lagi ke A sejauh 5 meter. Pertanyaannya adalah A. Berapa panjang lintasannya? B. Berapa jarak atau simbolnya S yang ditempuh siswa? Dan berapa meter perpindahannya? Jawabannya adalah A. Panjang lintasan. Tinggal dijumlahkan ya anak-anak. 12 meter tambah 5 meter tambah 12 meter tambah 5 meter jumlahnya 34 meter. Dan jawaban yang B adalah jarak atau simbolnya S yang ditempuh siswa. S sama dengan 12 meter ditambah 5 meter tambah 12 meter tambah 5 meter. Jadi jumlahnya sama ya, 34 meter. Jarak adalah panjang lintasan yang tempuh. Jadi C, jawabannya C, perpindahan siswa tersebut adalah 0. Posisi awal dan posisi akhir sama. Nah, ini contoh juga jarak dan perpindahan. Jadi pesawat ini terbang dari A ke B kemudian ke C. Jadi jaraknya
adalah A, B, C. Perpindahannya adalah dari A ke C. Jadi jarak adalah panjang sebuah lintasan yang dilalui oleh benda yang bergerak. Perpindahan adalah panjang lintasan lurus. Nah, ini adalah rumus ya anak-anak. Rumus kelajuan yaitu perbandingan antara jarak yang ditempuh dengan selang waktu yang diperlukan benda. Kelajuan sama dengan jarak dibagi waktu. Kecepatan adalah perpindahan suatu benda dibagi selang waktu. Kecepatan sama dengan perpindahan dibagi waktu. Nah, perhatikan gambar berikut. Apakah mobil ini terlihat bergerak? Nah, perhatikan. Nah, dia bergerak juga ya. Dari gambar seperti ini terlihat bergerak. Jadi benda dikatakan bergerak atau tidak ditentukan oleh acuannya. Jadi ada 3 mobil nih. Ada mobil kuning, ada mobil merah, ada mobil biru. Kemudian dia bergerak. Nah, jadi ada 3 buah mobil merah, kuning, dan biru. Mobil merah dan kuning mempunyai kelajuan yang sama yaitu 10 meter per sekon, sedangkan mobil biru bergerak dengan kelajuan 30 meter per sekon. Jadi pertanyaannya, mobil mana yang bergerak terhadap pohon? Jawabannya semua mobil, karena semua mobil posisinya berubah terhadap pohon. Kemudian pertanyaan kedua, mobil mana yang bergerak terhadap mobil merah? Ya, jawabannya adalah hanya mobil biru, karena mobil biru terlihat mendekati mobil merah, sedangkan mobil kuning tidak mendekati atau menjauhi karena kecepatannya sama. Kemudian pertanyaan ketiga, apakah mobil merah bergerak terhadap mobil kuning? Jawabannya adalah tidak, karena mobil merah dan kuning mempunyai kelajuan yang sama sehingga mobil merah tidak berubah posisi terhadap mobil kuning. Ya, lanjut anak-anak. Masih semangat ya mendengarkan suara ibu? Nah, di sini ada perbandingan antara kelajuan dan kecepatan ya anak-anak. Jadi kalian harus bisa membedakan. Jadi ini konsep kelajuan dan kecepatan. Kelajuan itu perbandingan jarak yang ditempuh dengan selang waktu, sedangkan kecepatan perpindahan suatu benda dibagi waktunya. Kemudian kalau kelajuan besaran skalar hanya memiliki nilai, kalau kecepatan besaran vektor memiliki nilai dan arah. Nah, persamaan kelajuan dan kecepatan berkaitan dengan gerak, satuannya sama, meter per sekon. Sedangkan rumus, kalau kelajuan V sama dengan S dibagi T, jarak dibagi waktu. Sedangkan kecepatan, simbolnya adalah V, sama dengan delta S, jarak dibagi waktu. Nah, ini adalah secara garis besar perpindahan jarak, kecepatan, dan kelajuan. Perpindahan memiliki besaran dan arah, besaran vektor. Jarak hanya memiliki besar saja atau besaran skalar. Harus dihafal ya anak-anak. Kecepatan memiliki besar arah, vektor, kelajuan besaran skalar. Rangkuman. Nah, gerak adalah perubahan posisi dari suatu titik acuan. Perpindahan adalah besarnya jarak yang diukur dari posisi awal dan posisi akhir. Nah, ini evaluasi anak-anak, kalian kerjakan di buku tulis kalian, soalnya ditulis dan dijawab disilang. Nah, dari 5 soal ini, nomor 1, perubahan posisi suatu benda dari suatu titik acuan disebut. 2, besaran jarak yang diukur dari posisi awal dan posisi akhir disebut. Dan 3, panjang lintasan yang ditempuh benda disebut. Nah, kalian jawab ya. Kemudian soal nomor 4, berikut ini yang merupakan perbedaan kelajuan dan kecepatan. Nah, sudah dibahas yang tadi ya. Kira-kira jawabannya apa? Nah, kalau videonya terlalu cepat berarti kamu pause aja biar kalian terlihat soalnya. Kemudian nomor 5, seorang siswa bergerak lurus dari A ke B, ke C, ke D, ke A. Seperti gambar berikut. Nah, pertanyaan, panjang lintasan yang ditempuh pada benda tersebut adalah berapa? Apakah A 12 meter, B 10 meter, C 6 meter, dan D 0 meter? Nah, kira-kira jawabannya yang mana? Untuk nomor 5 boleh menggunakan caranya ya.
Nah, cukup sekian dan terima kasih. Nah, dari Ibu mengenai tentang pelajaran IPA. Ya, cukup sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good luck anak-anak.